Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mewujudkan rasa syukur itu bisa lewat ucapan, ya, bisa lewat sikap dan perbuatan, dan juga bisa lewat doa kita kepada Allah. Kita sampaikan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan bulan penuh berkah, ya. Tentunya kebaikan itu bagi kaum muslimin tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk Allah, ya. Baik itu hewan-hewan, ini kayak di sini ada kucing nih, ya kan? Ada kucing, ikut ada ngaji burung, deh, ikut ngaji ya deh. kan? Kucing aja ikut ngaji di sini. Terus juga menjaga lingkungan supaya bersih. Banyak sekali kadangkala kita sibuk, ya, sifatnya ibadah yang sifatnya itu ibadah maqdah. Tapi yang ghairu maqdahnya misalnya menjaga lingkungan, kebersihan dan segala macam kita suka lalai. Betul apa betul, Bu? Habis pengajian kalau ada sampah, sampahnya diangkatin. Ada yang begitu ada? Ada. Nggak ada. Baik, langsung deh kita kasih pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ibu, Bapak. Masya Allah, silakan Ibu. Pertanyaannya apa, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elis Purwani Rezeki dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bekasi, Bulak Macan Permai Harapan Jaya Bekasi Utara. Pertanyaan Ustadz mau tanya dong, bagaimana caranya ikhlas jika realita tak sebanding dengan harapan dan doa? Ikhlas? Tak sebanding dengan harapan dan doa. Oh, keikhlasan tidak sebanding dengan harapan dan doa. Puitis sekali ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Effendi, silakan Ustaz. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia harus menerima ketentuan dari Allah yang baik ataupun yang buruk. Memang betul apa yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya harapan yang diinginkan itu seolah-olah tidak seperti yang diharapkan. Ya, bahkan mungkin masih jauh dari harapan. Tapi di saat itulah peranan keikhlasan untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin suatu saat apa yang menjadi harapan kita juga pasti akan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam berusaha menjadikan diri sebagai orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu juga disebut oleh Imam Ali, dia itu orang yang wal qanaah bil qalil. Dia selalu merasa cukup apapun yang Allah tetapkan kepadanya. Ya, dalam urusan apapun dia selalu merasa dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh lagi-lagi keikhlasan tadi, menerima, ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam menjalankan semua yang dialami tadi itu, sehingga suatu saat apa yang diharapkan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada kenyataan nanti ada masanya Ustaz David itu, ya. Apa yang menjadi harapan itu butuh waktu panjang ternyata. Baru saat itulah apa yang menjadi keinginan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala karena ketulusannya, keikhlasannya, kesabarannya di dalam mengharapkan yang menjadi keinginan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bu, jadi yang namanya doa itu kalau orang tua atau siapapun yang mendoakan kebaikan, doa itu lagi nunggu di langit nih. Nunggu, bisa jadi nanti, bisa jadi sekarang.
Mungkin ibu doain tapi nanti anak ibu yang dapat keberkahannya. Amin ya robbal alamin ya. Ada orang tua, ini saya cerita sedikit, ada bapak-bapak yang rajin sholat, rajin ibadah ya. Terus bapak ini meninggal. Suatu saat anaknya ini karirnya bagus dan rezekinya luar biasa, karir bagus juga. Terus saya tanya, apa yang bikin kamu, amalan apa yang kamu lakukan kok bisa dapat sebegini sukses? Dia bilang, Bang David, saya mah amalannya biasa aja. Tapi saya yakin ini doa ayah saya. Ayah saya itu cuma tukang jualan sayur. Tapi setiap hari yang namanya sholat di masjid gak pernah lepas. Dan selalu sedekah. Rumah kita mah kecil. Katanya rumah kita itu lebarnya 4 kali L. Lu lagi katanya. Begitu buka pintu dia lagi. Nengok lagi dia lagi. Tapi begitu Allah ya kabulkan doanya. Anak-anaknya yang merasakan. Dan 4 anaknya sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini doa dikabulkan ya Allah. Bisa jadi seperti itu contohnya. Silakan ada pertanyaan lagi. Oh kita lihat lagi sosmed ya. Baik Bu, serius amat ngeliatin saya ini Bu. Kita lihat pertanyaan sosmed yuk. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Nah katanya bulan Ramadan itu bulan banyak berkah. Lalu kenapa hidupku banyak cobaannya? Waduh. Apakah dengan berdoa Allah bisa menghilangkan masalahku? Nah ini kayaknya kalau ngeliat yang ribet-ribet nih Ustadz Kafi boleh nih Ustadz. Silakan ribet-ribet saya nih. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu yang namanya doa itu akan senantiasa berbanding lurus dengan ujian. Kalau saya ibaratkan ini doa, ini harapan. Ini dikabulkan, di tengah-tengahnya itu ada proses. Ya. Bapak Ibu minta anaknya nanti masuk ke Universitas Bonafit, bagus, yang indah, semuanya lancar. Pastinya ada proses, datang ke sana, daftarin dulu, anaknya dipersiapkan, mentalnya, semuanya. Nah, setelah dia berhasil dengan proses ini, maka harapan ini akan terkabul. Betul? Nah, banyak orang di dunia ini terkadang banyak doa tapi gagal di prosesnya. Yang biasa kita anggap proses tersebut, ujiannya itu kita anggap adalah masalah hidup. Padahal itu adalah bagian dari proses. Banyak orang yang menganggap bahwa proses itu adalah masalah dalam hidup kita. Sehingga apa? Yang tadinya mungkin itu kecil, kemudian dibesar-besarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kita itu sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul. Betul. Kita itu manusia didesain oleh Allah mampu menerima segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada yang ditinggal oleh suaminya dari masih muda. Dia tetap bertahan mengurus anaknya luar biasa sampai anaknya menjadi sukses. Ada. Namun ada yang dia baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja di PHK, dia sudah bunuh diri. Dia sudah lompat kemudian mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya. Itu dia nyerah dengan proses yang Allah berikan. Karena di hidup kita walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Endingnya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak orang yang enggak sabar dengan doa itu. Makanya coba lihat ya Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah. Betapa kita lihat kisah Nabi Zakaria tak kala diuji oleh Allah tidak punya keturunan, betul? Betul. Sudah tua baru punya keturunan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Allah langsung kabulkan doanya. Kemudian apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dikasih keturunan Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami jadikan itu istrinya hamil. Tahu nggak kuncinya apa? Ayatnya masih dalam satu ayat itu. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu satu keluarga berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Seorang nabi itu minta sama Allah, yad'unana raghaban wa rahaba, itu sampai bergetar tangan itu. Ya Allah, berikanlah saya keturunan.
Berikanlah saya harta dan lain sebagainya agar apa? Mampu meneruskan daripada estafet perjuangan beliau. Itu seorang nabi. Ini kadang-kadang bos bukan, orang kaya bukan, susah iya, kagak mau susah buat sombong jatuhnya. Maka kita harus sabar. Tadi Ustadz udah bilang, kita kalau doa kudu sabar, nunggu itu yang terbaik yang Allah berikan. Kita minta 1 miliar baru dikasih 10 juta. Terima kasih nggak sama Allah? Terima kasih. Kita mampunya 10 juta, boleh jadi begitu dikasih 1 miliar, udah kagak lagi datang ke majlis taklim. Datangnya kemana? Mall atau enggak molor. Allah paling tahu kondisi hambanya, makanya berbeda-beda. Ada yang Allah kasih rezeki A, B, C, D masing-masing. Yang penting tadi kita punya sifat qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Udah kejawab belum? Ya, udah ya tadi ya, kata Ustadz tuh tadi pertanyaan dari medsos ya. Bisa jadi ujian yang kita terima itu adalah bagian dari proses. Jadi jangan ngeluh, jangan ngeluh. Banyak kan belum dikabulin sebentar. Ya Allah, kenapa sih nggak dikabulin ya Allah? Jahat bener. Ya, ada yang begitu ada? Banyak. Mana orangnya? Kalau di sini sih Ustaz David saya jamin insya Allah. Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Silakan. Ya kita lihat lagi nih satu sosmed lagi nih ya. Oke kita lihat. Ini dia. Ini dia. Ustadz kenapa ya menahan api nafsu? Waduh api nafsu. Hawa nafsu kali ya. Menahan hawa nafsu itu susah sekali. Apalagi menahan amarah. Bagaimana kita bisa tetap sabar di tengah anehnya kelakuan manusia. Masya Allah. Silakan Ustadz Nur. Silakan Effendi. Iya betul sekali nih Ustaz David. Ternyata memang manusia itu dihiasi oleh berbagai sifat. Suka pemarah, ada juga di orang baik ya. Kadang-kadang apalagi kalau di jalan Ustaz David nih. Biasa diuji banget tuh kesabaran kita untuk mengendalikan amarah. Iya. Kalau saya sering mengatakan kenapa sih yang namanya mengendalikan amarah itu begitu berat? Termasuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau secara khusus mengendalikan amarah itu kenapa sangat berat? Karena dapat hadiahnya surga. Ya. Kalau seandainya mudah, mungkin bukan surga hadiahnya. Apa Ustaz? Apa kira-kira? Celengan kali gitu. Jadi karena itu fadilah dari menahan amarah surga dari Allah Subhanahu wa taala, makanya berat ya Mas Rian. Allah. Ya, makanya berat. Dan itulah ciri orang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Imran ketika Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Ketika Allah mengatakan serulah manusia supaya bersegera menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah. Yang surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa dia? Dialah orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dialah orang yang mampu mengendalikan amarah. Makanya buat pertanyaan yang beliau tadi sampaikan itu, dia mesti saat ini sadari kalau ingin dapat surga, kendalikan amarah. Berat memang. Ya, tapi surga pahalanya. Makanya Bapak Ibu saya mau nanya Ibu udah pengen marahin suaminya, nggak jadi. Kira-kira berat apa gampang? Udah mau marah banget nih sama suaminya, nggak jadi. Ingat ayat itu, kira-kira gampang apa susah? Biasanya Bu, kalau orang pengen marah, itu pengen dilampiaskan semuanya itu. Betul nggak Bang David? Betul. Pernah nggak begitu? Ya pernah Ustaz. Pernah ngaku juga Bang David. Ya. Pernah. Namanya Saya yakin semua kita pasti pernah tuh. Ya, pengennya kalau udah marahin totalitas. Nah termasuk juga masalah hawa nafsu Bang David. Itu juga nggak gampang. Makanya Nabi mengajarkan supaya kita bisa berpuasa. Dengan puasa itu insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu. Tadi dijelaskan tuh, jangankan yang haram, yang halal saja ketika puasa mampu ditahan. Ya.
apalagi yang haram. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan puasa Ramadan, kita mampu mengendalikan amarah dan mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu hanya nafsul mutmainnah yang bisa kita laksanakan dalam keseharian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ibu, Bu. Jadi kata Ustadz tadi, ibu mesti belajar nahan amarah. Latihannya sama siapa? Sama suami. Ya Bu ya? Ya, nggak boleh bapak marah-marah sama bapak. Cuman kalau ibu-ibu bisanya, Bu tahan amarah, dicuekin bapaknya. Ya Bu ya? Tas bapak, Pak. Kalau ibu marah Pak, gampang. Ajak ke toko emas. Kabur. Langsung baik deh habis itu. Langsung baik tuh. Langsung baik. Langsung baik. Iya. Baik, oke, ini cuma jokes saja ringan ya, supaya setiap permasalahan dalam hidup itu jangan dibawa berat, apalagi hubungan suami istri, saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah bulan Ramadan, bulan melatih amarah kita, melatih kita untuk menguasai diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.